Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini ya untuk Gaya Makmur Mobil dari seluruh wilayah Nusantara ditambah dengan rekan-rekan kita dari Gaya Makmur Traktor. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Ibu semuanya di kegiatan training kita hari ini akan kita lakukan selama 2 hari. Baik, untuk tema training Bapak Ibu mungkin semua sudah tahu ya, bahwa tema training yang akan diangkat hari ini adalah Transformation, Leadership, Communication, and Delegating. Dan kita berharap setiap materi yang disajikan oleh trainer kita dari Master Trainer Pak Saud Sitompul ini bisa kita lakukan di dalam setiap kehidupan yang kita jalani ya, tidak hanya di dalam lingkup kerja, tapi kita bisa lakukan nanti di dalam keluarga, di dalam kegiatan sosial kita dimanapun kita berada. Dan kita berharap setiap training-training yang kita jalanin atau kita lakukan itu tidak seperti kalau kita masak air ya, panas menguap, apalagi kita tinggal sampai hangus tempat masakan airnya ya. Artinya apa, itu bisa melekat setiap saat dan menjadi kebiasaan untuk kita sehari-hari, sehingga kita juga bisa nanti menularkan kemampuan komunikasi, kemampuan delegasi ya, kemampuan leadership kita juga nanti kepada anak cucu kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan lebih lanjut kegiatan acara ini, kita akan masuk ke pesan sponsor dari Pak Nimrod selaku safety officer ya. Bagaimana kita akan melakukan kegiatan apabila terjadi satu indikasi baik itu gempa bumi atau yang namanya kebakaran, apalagi kita berada di ketinggian yang saat ini berada di lantai 6. Baik, kita akan persilakan Pak Nimrod, silakan Pak. Tepuk tangan buat Pak Nimrod. Devki. Ya, pagi ini kita berkumpul di lantai 7 di gedung ini dan gedung baru dan 7 Pak. Ya, lantai 7 yang paling tinggi. 7. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan sedikit induksi sebelum kegiatan kita dimulai menyangkut masalah safety. Next. Nah, keadaan darurat. Jika terjadi keadaan darurat, jangan panik dan ikuti petunjuk petugas keselamatan kerja. Ya. Jika terjadi keadaan darurat, pertama dimohon tidak panik. Ya. Petugas safety pada saat ini ada saya, ada Gavin. Gavin tolong angkat tangan. Gavin, Pak. Gavin. Berdiri. Ya. Berdiri. Naik panggung katanya, panggung. Ya. Ya, yang pertama jangan panik. Ya. Ada 2 yang paling utama dalam keadaan darurat. Pertama adalah terjadi gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi atau getaran apapun, tetap di depan dan usahakan berlindung di bawah meja. Ya. Berlindung di bawah meja sampai getaran gempa selesai dan baru Anda keluar setelah getaran selesai. Ya. Bagi yang agak gemuk, sesuaikan dengan keadaan. Ya, cari posisi. Ya. Oke. Yang kedua, jika terjadi kebakaran, segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk tim evakuasi. Tanggap darurat dan ikuti arah jalur evakuasi, arah tanda keluar. Jangan kembali dengan alasan apapun. Ya, handphonenya ketinggalan lah, laptopnya ketinggalan lah, jangan. Ya, berlari tetapi jangan dorong-dorongan. Ya, sehingga tidak terjadi bottleneck di tangga darurat dan sebagainya. Yang kedua, jangan pernah menggunakan lift. Ya, di gedung ini ada 2 tangga darurat, yaitu sebelah kanan, jadi ada pintu keluar di sini dan di sini. Yang sebelah sana tidak ada, itu tangga keluar. Ya, di tengah ada 1. Jadi arah tangga darurat yang akan dipergunakan sesuai dengan petunjuk dari safety.
karena kita tidak tahu kebakaran ada terjadi di mana. Yang ketiga, gunakan tangga darurat, ikuti arah tanda keluar, jangan panik, saling membantu dan memastikan evakuasi berjalan dengan lancar. Ya, jangan dorong-dorongan, ya, berjalan teratur kewal sehingga semuanya terurai dengan baik. Yang keempat, pada saat evakuasi, wanita dianjurkan untuk tidak menggunakan sepatu yang hak tinggi. Jadi hak tingginya dicopot, dilepas, kalau perlu ditinggal, jangan ditenteng. Ya, satu tambahan, pada saat berada di tangga darurat, tolong pegangan dengan tangga, pegangan tangga, ya, supaya tidak terjatuh dan tergelincir. Ya, yang kedua, selama dalam perjalanan atau evakuasi, jangan pernah memegang handphone. Ya, handphone dimasuk di kantong atau diamankan, jangan pernah dipegang. Ya, karena itu akan mengurangi kesempatan Anda untuk menyelamatkan diri. Ya, dua tangan harus bebas dari pegangan apapun. Yang kelima, beri bantuan terhadap penyandang disabilitas atau wanita hamil. Bagi ibu-ibu yang ada dalam keadaan badan 2 sekarang, tolong lapor ke safety, ya, supaya dapat perhatian khusus. Yang keenam, berkumpul di daerah aman atau master point yang telah ditentukan. Tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya. Jadi master point kita ada di depan dekat pos, ya. Nah, perhatian. Selama Anda di gedung ini, satu, dilarang merokok di seluruh tempat. Jadi Bapak Ibu atau siapapun yang merokok, tempat merokok di depan absensi. Ya, di gedung ini tidak diperkenankan untuk merokok. Rokok apapun. Ya, baik yang vape maupun yang dibakarkan. Kemarin saya lihat yang vape ada yang ada di sini. Jadi ini sangat steril untuk rokok. Yang kedua, dilarang menggunakan slip pada saat kebakaran, dilarang membuka atau mengotak-atik panel listrik. Di samping sini belakang sini ada panel listrik. Mohon untuk tidak dibuka atau di apapun, di senggol apapun, ya. Yang keempat, dilarang membawa bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar di gedung ini. Yang kelima, dilarang bersandar atau duduk dekat jendela atau balkon. Di sini di luar ada pagar, tolong jangan bersandar, begitu juga di dalam. Ya, jadi dalam gedung ini pada saat Anda kita makan nanti itu ada pagar, tolong jangan disandari. Ya. Yang keenam, dilarang mengoperasikan atau mematikan sistem alarm atau detektor asap di gedung ini. Ya, ya, kata Pak Safety dibuat mainan. Ya. Dilarang melakukan aktivitas konstruksi tanpa izin. Dan ketujuh, dilarang menempatkan barang area di tangga dan area dekat apar, ya, tangga darurat masuknya atau dekat apar. Yang kedelapan, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Jadi ada tong-tong sampah baik di dalam gedung ini maupun di luar. Ini dana evakuasi. Jadi pintu darurat ada di sebelah kanan kita dan ada di tengah. Ya, turun ke bawah baru lari ke depan. Sesuai dengan dana yang kita tampilkan. Yang terakhir, di gedung ini ada toilet di belakang kita. Kalaupun tidak cukup, turun ke bawah, ada di depan gedung. Di depan, kalaunya agak antri karena hari ini saya lihat kemarin kita agak banyak dan udah mulai cukup antri. Hari ini bertambah hampir 2 kali lipat. Ya, kalau butuh kebutuhan yang paling cepat, ada di bawah, di lantai dasar di depan akunting sebelah kanan. Ya, itu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga kita mengikuti acara ini baik dan aman sampai selesai. Terima kasih. Tepuk tangan buat petugas safety kita. Baik Bapak Ibu, kita sebelum kita memulai kegiatan training akan kita serahkan ke master trainer kita, Pak Sasi Tompul. Saya minta kehadirannya Pak Franky untuk memberikan kata sambutan, dan setelah itu kami mohon juga Pak Robert untuk memberikan doa, karena segala sesuatu yang kita lakukan kita harus bersyukur. Pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan Tuhan untuk bangun tidur dalam keadaan sehat, walaupun masih ada di antara kita mungkin yang tadi pagi lupa berdoa atau buru-buru berdoa supaya tidak terlambat sampai ke sini ya. Pengorbanan Bapak Ibu semuanya kita apresiasi. Nanti kita minta Pak Robert untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kami persilakan Pak Franky.
GMM wajib pasti. Nah, yang belum tahu ya. Terus gini, saya tadi pagi diingetin. Ini kalian lihat nggak kaos kalian sekarang tulisannya berbeda. Jadi dalam rangka kita branding dengan lebih mudah dan lebih tepat, kita bikinnya sekarang bukan GMM. Ya dulu bahkan logo kita gaya makmur mobil panjang sekali. Ya, padahal saudara kita pakai nama GM Traktor. Ya. Selamat datang tim GMT ya, GM Traktor ya. Ada di sini. Hari ini bergabung sama kita. Jadi kita biar gampang sekarang, biar lebih jelas kelihatannya kita bikin GM mobil. Ya. Jadi berarti kita punya YEL juga berubah nih, nggak boleh GMM. Biar semua di otaknya nancep GM mobil. Jadi kita berubah jadi GM mobil wajib pasti. Nah, yang belum tahu nih, yang baru datang dari luar kota, tangan kiri one team, habis itu one spirit. Ya. Kita ulang lagi. GM mobil wajib pasti. Oke ya. Oke. Kita bersyukur ya, yang leader-leader kalian semua adalah leader dari Gaya Makmur Mobil, ya, dari Gaya Mobil. Kalian boleh bersyukur bisa ada di sini karena ada sebagian orang yang tidak lulus seleksi dan sekarang tetap kita kasih kesempatan untuk ikut training mendengarkan by Zoom. Jadi bersyukurlah kalian bisa ada di sini semua. Dan kita para leader baru habis meeting 3 hari, ya, Rabu, Kamis, Jumat ya. Tadi malam kita selesai, kita baru membahas rencana-rencana ke depan, apa yang kita akan lakukan. Ya. Ada hal yang penting sekali yang kemudian ini akan dilanjutkan dengan hari ini, yaitu para leader itu seharusnya adalah orang yang terus berpikir, ya, menganalisa. Nanti itu akan menjadi salah satu bahan trainingnya Pak Saud ya. Karena kalau kita nggak mikirin, ya, bagaimana perusahaan kita akan maju ya. Apalagi kalau kita tahu ya, kemarin kita bahas ada kendala-kendala apa yang kita hadapi, ada persaingan, ada kendala di setiap bagian. Tapi kalau para leadernya yang ada di sini semua menganalisa, mengevaluasi, berpikir, dan kemudian sesuai dengan topik kita ya, transformational leadership, bukan leader yang biasa kita. Kemudian kita akan pasti tidak bisa sendirian. Benar? Kita semua satu tim, kita semua satu keluarga Gaya Mobil, kita termasuk GM Traktor ya. Kita kemudian harus berkomunikasi. Nah, kita akan belajar nih ya mengenai komunikasi yang baik, yang benar bagaimana, dan tentunya karena kita leader, kita semua punya subordinate. Baik yang subordinate-nya kebetulan ada di sini langsung maupun yang nggak ada nih ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi pesan saya adalah belajarlah sebaik-baiknya. Nanti Pak Saud ada aturannya ya, handphonenya nggak boleh dibukakan ya. Nanti setelah, kecuali istirahat ya Pak ya. Ada saatnya istirahat kita bisa buka handphone. Dan kita pilihnya Sabtu Minggu. Seharusnya kerjanya lebih sedikit. Kecuali kalau ada customer telepon ya, yang emergency ya. Customer care sudah ada penggantinya kan, Yovita? Udah Pak, udah. Sip. Jadi tetap ada penggantinya. Karena balik, kita teamwork kan. Nggak mungkin kita jalan sendirian. Harus ada pasti tim kita yang akan mensupport kita pada saat kita sedang training. Oke, itu saja pesan saya, belajar sebaik-baiknya dan kemudian kita kembali ke tempat masing-masing, kota masing-masing, divisi masing-masing, dan kita pakai ini menjadi pedoman kita ke depan untuk kita bisa capai target kita di tahun ini yang kita seharusnya bisa tercapai, yaitu 2.500 unit. Tapi tadi saya sepakat dengan Pak Saud, semangatnya kita harus tetap 3.000 unit ya Pak Saud ya. Oke. Terima kasih. Selamat belajar.
teman-teman sekalian, sebelum kita memulai training hari ini, kita mempersiapkan hati dan diri kita, ya. Kita minta pertolongan Tuhan untuk training hari ini dan besok, ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan saya akan memimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami berterima kasih Bapak, Engkau telah melindungi setiap kami yang datang di tempat ini dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Pagi ini kami akan memulai training di GM Mamur Group ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, Tuhan juga memberi hikmat kepada Pak Saud beserta timnya, sehingga training pada hari ini dan besok bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan kepada semua peserta akan diberi juga pengertian Roh Kudus yang menolong membuka hati mereka untuk mengerti setiap pengajaran yang akan diberikan, sehingga mereka akan menerima dengan baik dan bisa melaksanakannya dalam pekerjaan sehari-hari dan akan membawa manfaat untuk diri sendiri dan untuk perusahaan. Kami mau serahkan pelatihan training hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau yang membimbing kami, menolong kami, dan memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir tanpa kekurangan apapun. Dan kiranya hikmat Tuhan menghinggapi kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan mengerti dengan baik. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam bimbingan Roh Kudus, dan Engkau yang hadir di tempat ini menolong setiap kami yang berada di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Si Pak Robert dan Pak Frankie. Baik teman-teman semuanya, sudah siap untuk menerima materi dari Master kita Pak Saleh Sitompul? Bagi yang semangat, sekali lagi selamat pagi. Pagi semangat. GM Mobil. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Mari kita sambut Master kita Pak Saud Sitompul. Jalan Pak. Baik, selamat pagi. Teman-teman, kalau boleh saya usul, kalau saya katakan selamat pagi, jawabnya selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Coba katakan ke yang di samping, hai sahabat. Hai sahabat. Kalau berbicara, tidak hanya ucapan, tangan, ikut juga bergerak. Hai sahabat. Target 3.000. Tidak hanya di pikiran. Kunjungan. Betul ya? Betul? Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, boleh lagi salaman kiri kanan sambil tertawa tanpa alasan. Salaman dulu, salaman. Coba katakan, hai sahabat. Warga GMM, GMT, GMFM, yang selalu semangat. Pertama, jiwanya sehat. Target tercapai. Kantungnya pun sehat. Betul nggak? Betul ya? Betul? Coba katakan, hai sahabat. Hati-hati. Teman-teman yang lama. Hati-hati. Makin lama bekerja. Di GMM. Di GMF. GPPM. Harus semakin tulus. Semakin tulus. Karakternya bagus. Tidak ada lagi kata-kata mengeluhkan perusahaan. Kalau ada hari ini, transformasilah, insaflah, bertobatlah. Baik, terima kasih untuk Bapak Komisaris, Ibu juga direksi. Saya terima kasih hari ini kasih kesempatan ya untuk berbagi pengalaman ya.
Nama saya adalah Saud Selamat Partigor Sitompul TTS TBS SPS. Ya, Saud artinya jadi, selamat-selamat, Partigor adalah orang yang lurus hatinya. Coba salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Manusia digerakkan 3 dimensi. Kehendak daging. Maunya gaji tinggi. Kerja santai. Betul nggak? Betul nggak? Dengan alasan kerja cerdas. Yang kedua, siapa orang bekerja dengan jiwanya, biasanya dia berpusat pada diri. Coba salaman. Hai sahabat. Gajiku 5 juta. Ya bu, kasihlah prestasi 5 juta. Itu mental impas. Mental apa? Impas. Yang ketiga, kalau dia digerakkan oleh rohnya, oleh hatinya, maka mentalnya adalah mental givers. Mentalnya mental memberi. Hati-hati. Di sana ada 3 orang tentang bekerja. 1, mental receivers. Maunya mengambil, tak mikir apa yang diberikan. Mental ini jangan lagi anak buah kita ada ya. Betul ya? Yang kedua, mental matchers. Kalau 5 juta gajinya dikasih prestasi 5 juta. Tapi mental givers, mental abundant, inilah pemimpin, transformasi. 5 juta gajinya, kasih prestasi 30 juta. Itu benar. Salam. Hai sahabat. Salaman dulu. Hai sahabat. Kenapa kau diam? Heran ya. Itu yang dimaksud dengan transformasi. Betul. Coba bayangkan teman-temanku semua, kalau orang misalnya kita di puncak gitu ya, bayangkan ratusan juta. Bayangkan itu ya. Tetapi ketika di sini ratusan juga tuh, tapi nggak sampai miliar ya. Salaman dulu. Hai sahabat. Yang awalnya di puncak training, syukurilah ada penghematan. Betul ya? Itu namanya transformasi, memberikan yang terbaik ya. Jadi hari ini berkomitmen, jadilah mental givers. Kalau begitu coba kiri kanan saling memuji dulu kehebatannya. Saling memuji dulu, coba. Saling memuji dulu. Betul ya? Coba katakan, hai sahabat. Mulai hari ini budaya di GMN, GMF, GFMN lebih banyak memuji anak buah daripada menegur. Hai sahabat, kalau dikasih direksi, target bagimu, senangi, jangan stres. Tandanya manajer, supervisor menolak target yang ditekan anak buahnya. Yang lalu biarlah. Nah Bapak Ibu sekalian, saya lulusan dari Pasca UI ya. Kemudian juga saya dibantu 4 teman, namanya Pak Stefanus, ada di sana. Silakan berdiri Pak Stefanus. Mana beliau? Oke, nanti yang bisa membuat kita gembira. Yang kedua ada Pak Tulus. Silakan berdiri Pak Tulus. Kemudian juga ada Ibu Desi. Ya, Desi. Ada yang satu nama ya. Ya. Oke, GMFM ya. Mana temanku dari Medan? Siap ya Medan, ya target tercapai ya? Jelas ya? Bertobat akan tercapai. GMT ya, Gaya Makmur Traktor ya. Kemudian juga ada Ibu Arni Sayati dan juga disebut namanya Ibu Erni ya. Hari ini saya diperintah oleh Pak Franky dan juga direksi yang lain, khususnya Ibu Ina, saya dimentori. Pak Saud, tolong dibuat modul yang sangat detail. Maka bukunya tebal ya. Coba bisikkan dulu. Hai sahabat, jangan beban. Kalau dikasih modul sangat
detail. Setelah training ini. Maksudnya supaya ada pedomanmu. Terima kasih Bu Ina, saya juga dipandu juga ya. Saya buat itu bermalam-malam ya. Baik, kata kuncinya hari ini kita gembira ya. Berapapun target, gembira. Yang lalu biarlah berlalu. Nah, kemudian saya biasa berikan pelatihan itu. Yang pertama itu 8 etos kerja profesional. Teman-teman sudah ya? Sudah. Harapan saya juga nanti turun ke karyawan. Gedung ini sudah ada, tidak perlu ke puncak lagi ya. Saya percaya tahun depan karyawan juga dapat juga ya. Siap, berapapun harganya dibayar, terima kasih. Tak dibayar pun terima kasih. Kalau tak dibayar tahun depan. Kemudian juga saya menarik materi ini transformational leadership. Selama ini kita gunakan namanya transaksional leadership. Sama-sama. Transaksional leadership. Kalau karyawan mencapai target dapat bonus. Jadi di awal sudah dijanjikan hadiah. Ternyata dalam perubahan dunia nggak cocok lagi. Harus apa? Transformasional. Banyak mendelegasikan kepada tim supaya kalau ada perubahan dia cepat mengambil keputusan, itu poinnya. Maka materi hari ini luar biasa Pak Franky disampaikan transformational leadership, kemudian juga communication dan juga delegating of authority. Betul, 3 itu hendaklah dimiliki oleh kawan-kawan. Selamat pagi. GMN. Kalau saran saya gini, GMN, one team, one spirit to be the winner. Betul nggak? Menjadi sang pemenang, to be the winner. Oke. GMN, one team, one spirit to be the winner. One team, one spirit to be the winner. Kita kan sang pemenang ya? Betul? Setuju? Oke, GMN. Coba katakan, hai sahabat dari GMT. Walaupun disebutkan GMN, sebutkan nama perusahaanmu. One team, one spirit, the winner. To be the winner ya. Oke, kita ulang ya. GMN. Yang keras. GMN. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Saya punya misi keliling Indonesia mengubarkan 8 etos kerja profesional. Termasuk hari ini misi kita adalah berbagi kepada kawan-kawan. Saya banyak keliling Indonesia sejak 2003 sampai sekarang. Saya banyak keliling Indonesia mengubarkan hal-hal yang baik. Kata kuncinya, dimanapun kita, apapun jabatan kita, dimanapun, tolonglah berbuat baik. Begitu kawan-kawan nanti pensiun dari sini, tolong tinggalkan legacy. Coba bisikkan dulu, hai sahabat. Hai sahabat. Kalau nanti pensiun dari GMN, dari GMT, tinggalkanlah legacy. Pak Saud saja tidak tiap hari, tidak tiap bulan dibayar GMN, ditinggalkan legacy 8 etos kerja profesional di dinding. Kalau kita pensiun, biarlah dikenal orang yang selalu memberikan kontribusi yang terbaik ya. Kenapa? Kualitas tertinggi seorang manajer adalah ketika dia berdampak positif di mana saja, kapan saja ya. Baik kepada stakeholder internal maupun eksternal. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Materi kita hari ini saya bagi 5. Yang pertama disebut namanya membangun antusiasme. Tolong teman-temanku, setelah pelatihan ini tiap hari di unit kerjanya bubarkanlah yel-yel. Lakukanlah namanya afirmasi positif. Kenapa? Salah satu tugas dari pemimpin selalu membangkitkan semangat tim. Sepakat ya? Tiap hari. Apa yang sering diulang-ulang akan kuat. Sama dengan coba teman-teman ambil pulpen. Ambil pulpen. Coba tanda tangan sambil melihat. Silakan. Coba tanda tangan sambil melihat. Tanda tangan sambil melihat ya. Oke. Teman-teman, tutup mata,
tanda tangan kembali. Sama? Sama ya? Mengapa sama teman-teman? Sering diulang, orang yang bersemangat pun bukan ujuk-ujuk. Orang yang patah semangat pun bukan ujuk-ujuk. Itu adalah pembiasaan ya. Coba teman-teman, gantilah yang biasa menulis dengan tangan kanan, coba menulis dengan tangan kiri. Coba dulu ya. Mudah atau lancar? Susah? Susah? Walaupun susah tapi pasti bisa. Coba katakan, hai sahabat, 3.000 unit. Susah, tapi kalau banyak berdoa, banyak kunjungan, kerja keras, pasti bisa. Jadi jangan menyerah ya, don't give up. Coba dulu ya. Coba tepuk pundaknya, hai sahabat. Harusnya kemarin waktu rapat jangan setuju, diturunkan. Hai sahabat. Tapi masalahnya kalau nggak diturunkan, anggaran menjadi besar. Tidak rasional ya. Tapi kata kuncinya boleh 2.500 unit, tapi semangatnya 3.000 unit. Pasti tercapai. Siapa di sini optimis tercapai? Angkat tangan. Angkat tangan. Coba salaman kiri kanan, optimis. Coba katakan, hai sahabat. Tangannya yang kencang itu menggambarkan keyakinannya. Tapi kalau goyang dikit, nasihati dia. Salaman lagi, yakin tercapai? Yakin? Salaman. Salam yang kencang. Katakan tercapai. Makanya duduk ke sini ya. Itu namanya semangat ya. Semangat dari kata entheos. Semangat dari mana? Kata entheos. Coba katakan semangat. Semangat dari kata entheos. Artinya di dalam. Theos artinya Tuhan, Allah. Jelas ya? Siapa yang bersemangat berarti dia hidup digerakkan oleh Tuhan. Katakan sadarlah. Katakan, hai sahabat, kau kadang-kadang terlalu banyak digerakkan pikiranmu. Gak percaya kau Tuhan. Benar gak bos? Pak Ustadz ya? Yang lalu biarlah. Semangat ya. Tolong mulai sekarang andalkan iman. Jelas ya? Ini bukan negara agama tapi wajib. Coba bisikkan dulu, hai sahabat. Lihatlah rumput. Kalau dicabut, dia mati. Orang juga yang tidak punya iman, banyak penyakitnya. Jelas ya? Coba tepuk pundaknya, hai sahabat. Hai sahabat. Sadarlah. Jadi kalau nggak didengar direksi, komisaris, kau mengeluh karena kehilangan pegangannya kau itu. Tadi kan ada arahan dari Pak Nimrod, betul? Setiap nanti turun, tolong pegang tangga. Punya magnet. Setiap tangga pasti punya pegangan. Kalau tidak bisa jatuh. Demikian juga teman-temanku ya, kalau bekerja selalu awali dengan doa apapun agamamu. Beda. Tepuk dulu pundaknya, hai sahabat. Iya. Pantasan. Aku datang ke kantor. Aku merasa pekerjaan itu beban. Lupa etos 1 kerja adalah rahmat. Ulang-ulang. Etos 1 katakan kerja seulang. Etos 1 sama. Etos 1 kerja adalah rahmat ya. Ulang-ulang. Etos 1 kerja adalah rahmat. Jadi jabatan kita itu barokah.
Banyak ingin menjadi supervisor sampai sekarang tak diterima. Banyak ingin menjadi manajer sampai sekarang tak diterima. Jadi itu sekaligus kepercayaan ya. Betul ya? Kenapa dipercaya oleh direksi? Karena dianggap engkau itu bisa bekerja benar, penuh tanggung jawab untuk mencapai target kan? Sesuai dengan unit kerja. Yang kedua, target kita hari ini, tolonglah kita berubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Fixed mindset adalah waktu dia jago di sales, diangkat manajer sales, dia ditolak. Karena ada kawannya yang gagal jago di sales, begitu diangkat supervisor gagal, dipakai paradigma orang, kepikirannya jadi menghambat. Artinya tidak mau berubah ya. Hari ini mari kita berubah, namanya growth mindset. Sepakat ya? Betul? Kalau tadinya ada perasaan beban datang ke sini, gunakan ini kesempatan untuk belajar ya. Maka nanti teman-teman tolong diskusi ya. Yang lalu biarlah. Yang ketiga, apa sebenarnya hakikat kepemimpinan? Coba katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Kepemimpinan tidak hanya menyangkut posisi, tapi kata kuncinya kemampuan mempengaruhi. Jelas ya? Kemampuan apa? Mempengaruhi. Kita berpengaruh berarti ada sesuatu yang unggul dalam diri kita. Coba katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Kita berpengaruh karena anak buah kita melihat ada keunggulan dalam diri kita. Tidak usah kita bicara, kalau lihat kita unggul, dia melakukan ya. Maka kata kuncinya tingkatkan kualitas berdiri. Sepakat ya? Salah satu adalah ketauladanan. Coba kita angkat tangan ke atas semua. Apa yang saya katakan, mohon sahabatku lakukan. Yang saya katakan ya kota. Cepat. Tepuk dagu. Dagu di mana ya? Dagu di mana? Di mana dagu ya? Coba teman-temanku yang diikuti kata-kata saya atau perbuatan saya. Kata-kata saya, perbuatan saya. Perbuatan, maka pemimpin tidak hanya berkata baik tapi berbuat baik. Sepakat ya? Jangan dikasih celah untuk nembak kita. Kenapa? Pemimpin itu sangat berpengaruh bagi tim. Kendali kita tinggi. Coba katakan, hai sahabat. Kendali pemimpin bagi tim luar biasa. Bayangkan nasibnya ditentukan oleh kita. Maka apa yang teman-temanku sampaikan pasti berpengaruh pada mereka. Kalau kata-kata baik disampaikan berpengaruh. Sebaliknya kata-kata negatif berpengaruh juga. Pemimpin saja seperti ini. Jadi jangan pernah kita ambil celah untuk nembak kita ya. Pemimpin harus perfect. The winner ya, sang pemenang ya. Betul? Betul? Coba tulis, setidaknya ada 5. Tulis, ada 5 kekuatan pemimpin secara personal. 1. Selalu menguatkan spiritualitas. Kapan saja, di mana saja selalu mengendalikan yang di atas. Itu namanya spiritualitas. Pasti lebih hebat daripada rasional. Spiritual lebih tinggi dari rasional. 1. Perkuatlah spiritualitas. Kita bukan ustadz, bukan pendeta, tapi pribadi kita harus kuat. Harus relasinya kuat ya. Punya relasi. Yang kedua, kalau memimpin harus dengan hati yang suci, hati yang tulus. Ada kawan saya tulus itu. Bagaikan masuk kamar mandi bebas semua, tidak ditahan-tahan kan itu kan? Tulus. Coba tahan. Coba bisikan dulu, bisikan. Hai sahabat. Ilustrasi ini lucu, tapi itu fakta. Coba kita masuk kamar mandi kan tulus kan, ikhlas kan? Coba ditahan-tahan, anjang-anjangan kan? Bisikan-bisikan. Hai sahabat. Demikian juga engkau sebagai pemimpin. Kalau nggak ikhlas, banyak kali keluhan. Wah, tapi bukan dia. Yang lalu biarlah. Tahu
tangan yang meriah. Yang ketiga, coba berpikir positif. Yakin tercapai target 3.000? Yakin? Yakin dulu, susun konsep, langkahkan, dapat. The law of attraction. Apa yang kau yakini, diucapkan tiap hari, dilakukan, dapat. The law of attraction. Jadi jangan pernah ragu mencapai target ya. Kalau direksi merumuskan 3.000, siap itu. Susun langkah-langkah, gerakan tim, dapat itu. Tidak ada tidak mungkin ya. Kalau kita dengan dua ya, bila sebiji sawi imanmu gunung bisa dipindahkan ya. Betul ya? Coba katakan, hai sahabat. Sudah banyak baca Quran. Banyak Alkitab. Yakinilah itu. Betul nggak? Iya, pemimpin itu enak kan? Tinggal mengubarkan kebaikan-kebaikan, dapat target ya. Anak gua pun selamat masuk surga kan? Oke, pertama tadi apa? Selalu kuatkan apa? Spiritualitas. Yang kedua, siap memimpin dengan tulus? Siap? Siap? Yang ketiga, tolong selalu berpikir positif. Kapan saja, di mana saja, terhadap siapapun berpikir positif. Supaya datang yang positif, Pak. Supaya datang yang positif. Kalau kita berpikir positif, kita lakukan datang yang positif. The law of attraction ya. Betul? The law of attraction ya. Yang keempat, kalau berbicara selalu memulihkan semangat, membangkitkan semangat, menginspirasi. Jangan pernah berkata kalau itu membuat demotivasi. Karena yang demotivasi pertama adalah teman-teman, bukan yang mendengar. Kalau yang mendengar kan masih bisa menolak kan. Tapi kalau teman-teman kalau sering demotivasi, kita sendiri pun pemimpin demotivasi juga kan. Betul ya? Jadi jangan lagi ada mengeluhkan ke MM ya. Betul ya? Betul? Tiap bulan dapat uang. Jelaskan. Katakan, hai sahabat. Di luar sana dapat 5 juta. Sampai kemana-mana pun tidak dapat. Engkau tuh cukup rajin ya. Yang lalu biarlah. Oke, yang kedua apa? Pertama tadi apa? Spiritualitas. Yang kedua, hatinya tulus. 3, berpikir positif. Kalau berbicara penuh semangat, lebih bagus diam daripada membuat perseteruan ya. Diam itu Mas, bila mana itu membuat anak buah namanya demotivasi. Kedua, kalau dia salah tegur, tapi jangan di muka umum ya. Harga dirinya jaga ya. Betul ya? Jangan permalukan di muka umum, saudara kita juga itu kan. Katakan dulu, hai sahabat. Tanpa sadar engkau itu, kalau anak buahmu langgar, tolong evaluasi diri. Pertama datang dan terakhir pulang. Jadi pemimpin bukan orang yang ditunggu, tapi apa? Menunggu ya. Sepakat ya? Coba katakan, hai sahabat. Pemimpin bukan orang yang ditunggu, tapi menunggu. Bisa jadi cara menunggu kita ya. Betul? Tulis dulu, budayakan di GMF dan juga di GNN namanya Customer Care 4F. Bagaimana kita memperlakukan customer internal, eksternal. Di modul itu ada, tapi di pengantar. Yang pertama, tolong teman-temanku semua, mulai sekarang budayakan namanya friendly first. Selalu pertama menyapa. Selalu pertama bersahabat, di wajahnya senyum ya. Teman-teman ya. Mudah mengatakan itu, tapi dilatih selama hidup. Jadi teman-temanku, pemimpin pendiam berubahlah. Tolong teman-teman ya. Kalau selama ini termasuk introvert, berubahlah menjadi extrovert. Asal positif ya. Pemimpin dilarang pendiam. Orang yang hospitality ya. Coba katakan, hai sahabat. Demi pelayanan. Ubahlah introvert menjadi extrovert. Ramah ya. Ramah. Coba ketawa dulu kiri kanan. Ketawa. Coba ketawa dulu. Hai sahabat. Hai sahabat. Pemimpin yang banyak kegembiraan. Pipinya selalu mulus. Karena terlatih ya. Pertama tadi apa? Friendly face ya. Betul ya. Jadi mulai besok boleh kita lebih dahulu menyapa tim kita ya. Transformasi ya. Kalau transaksional, tim dulu menyapa duluan, baru kita ya. Transformasi berubah. Kita lebih dahulu. Kenapa?
pemimpinlah yang melayani yang dipimpin dengan ide, dengan mengambil semangat ya. Betul ya? Pemimpinlah yang melayani yang dipimpin dengan ide. Kan itu kan? Bukan dengan teh, tapi membuat cerdas ya. Yang kedua, friendly face. Wajah kita itu face ya, wajah kita itu bersahabat ya. Usul saya ke Pak itu nanti Pak Nimrod dibuat di dinding ini, customer care 4F ya. Diingatkan ya saudara Panetus ya. Betul? Oke, pertama tadi apa? Friendly face. Selalu kita menyapa duluan ya. Betul? Dimanapun selalu kita ramah. Yang kedua, siapapun ya, kita budayakan. Yang kedua, face, wajah kita itu coba murah senyum, coba senyum. Jadi sebelum kerja datang ngaca lah ya. Yang ketiga, friendly voice. Kalau berbicara selalu membangun persahabatan, merapatkan ya, bukan memecah, bukan menjauhi, tapi mendekati ya. Makanya harus kenal karakter kita masing-masing ya. Yang keempat adalah friendly service. Contoh, kalau ada makan bersama di GNF atau GMM, selalu didahulukan karyawan dulu. Silakan makan karyawan. Gitu yang betul ya, itu namanya transformasi. Coba katakan, hai sahabat. Mulai minggu depan. Kalau ada makan bersama, tolong didahulukan karyawan daripada pemimpin. Percayalah, mereka sungkan. Tapi sifat itu harus dibangun dalam diri. Sifat melayani ya, betul ya, harus dibangun dalam diri. Jadi pemimpin belakangan makan bu ya. Coba sentuh pundaknya, hai sahabat. Yang dikatakan Pak Sauti ini tak masuk di akal, tapi fundamental. Yang pertama tadi apa kawan-kawan? Yang pertama tadi apa? Coba wajahnya langsung friendly. Coba pertama tadi apa? Friendly face. Yang kedua? Tiga. Empat. Lima. Yang empat aja. Kemudian apa yang kita bicarakan di komunikasi tulis? Komunikasi pada intinya adalah membangun persekutuan. Komunikasi intinya adalah membangun apa? Persekutuan, persahabatan, persatuan. Itu intinya komunikasi. Membangun. Jadi kalimat kita harus menyatukan ya, membangkitkan, menyatukan. Jadi prinsip komunikasi ada 5, reach, tulis reach, merangkul, reach, merangkul. Kan reach menjangkau kan? R, respect. Tolong kalau bicara hargailah orang yang mendengar. Selama ini biasanya kan yang berbicara mendengarkan. Selama ini kita kan ya, maunya pembicara didengarkan, tapi kalau hari ini hargai yang mendengar juga tolong dihargai pembicara ya, sama-sama respect ya. Reach. Yang kedua, empati. Yang pertama respect, pertama tadi kan? Kan reach kan? Reach kan respect. Yang kedua empati. Singkatan itu. Akronim. Reach. Hai sahabat. Namanya mindset. Pertama tadi apa? Respect. Yang kedua? Tiga. Reach, audible. Kalau kita berbicara dapat didengar yang mendengar ya, dapat didengar. Audible. Audio. Dari kata audio kan, dapat didengar. Audible ya, dapat didengar ya. Kemudian yang keempat ya, clear, jelas, kalimatnya tuntas. Kata per kata pun dipahami oleh pendengar. Dari mana kita tahu itu? Dari mata pendengar. Kalau masih bingung itu berarti kata-kata kita kurang paham. Jadi harus kita perhatikan satu persatu ya. Yang terakhir adalah harus humble, tawadu, rendah hati. Humble ya.
Jadi pemimpin salah satu karakternya kan kerendahan hati. Bagaimana pemimpin bisa tahu kepentingan anak buah kalau nggak mau dengar? Oke, yang terakhir, bagaimana kita mendelegasikan wewenang? Kan itu kan? Tulis. Pendelegasian wewenang adalah, tujuannya yang pertama adalah bagaimana meningkatkan atau pemberdayaan. Pemberdayaan ya. Kalau kita kasih tugas, kita briefing, kan lama-lama dia kan pandai dia kan. Pendelegasian. Yang kedua adalah untuk mengambil keputusan dengan cepat. Untuk mengambil keputusan dengan cepat. Jadi tidak sentralistik, tapi desentralisasi yang terbatas ya. Misalnya pusat dengan cabang itu kan, jangan semua harus diambil pusat, tapi delegasikan kepada cabang supaya cepat melayani masyarakat. Itu poinnya ya. Delegating of authority. Tulis. Instrumennya adalah tuas. Alat pendelegasian disebut namanya tuas. Tulis tuas, singkatan itu. Bahasa Jawa itu tuas pengungkit. Pengungkit. Jadi gimana supaya meningkat ya? Pengungkit. Tuas. T. Tugas yang mau didelegasikan apa? Tugas yang mau didelegasikan apa? Penjualan, finance, teknologi, service, spare part, apa? Tolong spesifik ya. Spesifik, tidak umum. Yang kedua, U. Ukuran sukses secara kuantitatif. Apa target yang mau dicapai dari pendelegasian itu? Apa target? Misalnya, sales kita kan targetnya 3.000 unit. Itu kan didistribusikan kepada unit-unit kan? Kepada orang kan? Harus dibagi tuntas. Jadi intinya ukuran sukses tidak kata-kata kualitatif, tapi kuantitatif. Semua bisa dikuantifisir. Termasuk keuangan, termasuk HRD. Bisa semua. Tinggal nanti dirumuskan oleh kawan-kawan di unit itu. Bisa, harus kuantitatif. Kenapa? Orang tak bisa mencapai target kalau kualitatif. Otak kita tak bisa cara menentukannya. Tapi kalau dengan target angka bisa. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, bisa ya? Semakin kuantitatif, semakin bagus. Mudah dirumuskan ya. Apalagi sekarang era digital kan? So banyak-banyaknya, tak jelas itu kualitatif ya. Kemudian untuk mencapai itu A. Aktivitas 1 yang dilakukan apa? Aktivitas 2 apa? Aktivitas 3 apa? Poin, planning, organizing, actuating, controlling. Itu tugas kita ya. Aktivitas 1 apa di perencanaan? Yang kedua pelaksanaan seperti apa? Kemudian juga bagaimana kita mengevaluasi dan melaporkan ya. Tuas, katakan tuas. T. Apa itu? Tugas utama yang mau didelegasikan. Yang kedua U. Ukuran sukses secara kuantitatif.